Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nafis dari STAI Dr. Faisal Takin Purwakarta. Hari ini saya akan membawakan sebuah materi. Materi ini cocok untuk dipelajari pada zaman ini karena zaman sekarang zaman modern dan teknologi juga semakin berkembang. Saya mengambil jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam, akan membawakan materi mengenai media komunikasi dalam pembelajaran. Tentu hal ini bisa berkaitan dengan teknologi karena teknologi itu sangat bisa berkembang pesat. Pengertian media komunikasi. Media komunikasi ini dalam pembelajaran itu merujuk pada segala bentuk saluran atau yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan maupun materi. Media ini juga dibagi dalam dua. Yang pertama ada media fisik, contoh seperti kertas, tulisan papan bor maupun media digital. Media digital seperti ini, HP, kamera, YouTube, seperti itu. Nah, media komunikasi dalam pembelajaran ini mencakup segala jenis alat yang memfasilitasi peserta didik serta antar peserta didik lainnya dengan materi pembelajaran. Jadi tidak hanya terpaku dalam satu kelas. Misalkan kita tidak bisa datang dalam hari ini gitu ya kan, hari ini tidak bisa masuk kelas, digantikan esok hari, atau esok harinya itu ternyata libur. Nah, bisa kita menggunakan media komunikasi ini melalui pesan Google Meeting atau Zoom seperti itu ya. Kemudian fungsi media komunikasi dalam pembelajaran itu sangat banyak ya. Di antara lainnya meningkatkan pemahaman. Ya, media juga membantu siswa memahami materi yang disampaikan dengan lebih jelas karena bisa jadi materi yang diajarkan oleh guru itu kayaknya kurang jelas gitu ya kan. Nah, karena adanya media komunikasi ini, media itu kita bisa menanyakan langsung ketika kita sudah pulang atau misalkan ingin mengerjakan pekerjaan PR atau tugas dari guru. Aduh, saya tidak tahu ini tugasnya ngapain. Nah, kita bisa telepon atau chat gurunya, Bu, apa yang dimaksud dengan ini, tugas ini. Nah, nanti guru juga akan menjelaskan. Nah, itu manfaat pertama. Kemudian meningkatkan motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini bisa ditingkatkan karena itu bisa dapat menarik motivasi siswa untuk lebih jauh terlibat dalam pembelajaran. Seperti halnya ketika kita menggunakan media sosial, itu kan kita selalu tertarik gitu ya kan dengan hal-hal yang baru. Nah, media komunikasi ini juga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa agar lebih banyak mengetahui juga ilmu-ilmu yang baru untuk dipelajari gitu ya kan. Contohnya seperti Google Scholar itu untuk mencari referensi dari jurnal maupun Google Book untuk mencari sebuah buku-buku untuk dipelajari. Kemudian manfaat selanjutnya memfasilitasi penyampaian pesan. Media ini juga berfungsi sebagai saluran yang menyampaikan informasi secara langsung. Jadi menyampaikan pesan secara langsung gitu ya kan, tidak harus ke orang atau surat gitu ya kan. Kalau misalkan surat kan ya zaman dulu masa iya gitu ya kan untuk menanyakan sesuatu hal gitu ya kan, kita nulis soal terus kirim ke pos surat, terus dari pos surat itu sampai ke rumahnya guru. Enggak, karena zaman sekarang teknologi makin canggih, media digital juga semakin canggih gitu ya. Jadi langsung aja chat atau kirim pesan ke gurunya bagaimana hal-hal yang ingin dipahami oleh siswa seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis media komunikasi ini sangat bervariatif.
Di antaranya ada media visual. Nah, media visual ini seperti ini ya. Ini video bisa menunjukkan, bisa digambarkan ini adalah media visual untuk pembelajaran. Kemudian ada media lain visual seperti gambar, foto, sketsa atau semacamnya. Itu bisa menjadi bahan acuan untuk pembelajaran. Contoh misalkan ente suka seni, bisa misalkan menggunakan media foto gitu ya kan, agar mendapatkan ide untuk dijadikan gambar ya, menggambar seperti itu. Kemudian grafik dan diagram. Ini biasanya grafik batang ya. Yang ini grafik batang contohnya gitu ya kan. Terus diagram air dengan lainnya itu juga bisa dijadikan digitalisasi visual ya kan, media visual. Kemudian video. Nah, ini kan saya sedang membuat video. Ini juga bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang ingin mencari sebuah sumber atau referensi tentang media-media digital untuk pembelajaran seperti itu. Kemudian ada poster juga. Nah, poster itu kan sering dilihat di jalan seperti baliho gitu ya kan. Poster baliho itu juga kan bisa dijadikan media seperti iklan ataupun mengajak gitu ya kan, ngajak orang-orang agar mau datang untuk mendapatkan ilmu yang baru seperti itu. Nah, yang tadi kan itu adalah media visual. Sekarang ada media audio visual. Media audio visual ini menggabungkan antara media gambar, video dengan audio atau suara. Video ini juga sama, termasuk media video audio ya, film, video pembelajaran, contoh film-film yang menggambarkan pendidikan gitu ya kan. Nah, itu bisa jadi bahan acuan untuk materi video media pembelajaran seperti itu. Kemudian presentasi multimedia. Nah, itu bisa jadi cara untuk mendapatkan ilmu dengan presentasi. Guru mempresentasikan di depan kelasnya dengan PowerPoint teks gitu ya kan, PowerPoint yang dilihat oleh siswa agar lebih paham untuk dicerna kembali oleh siswanya seperti itu. Kemudian ada selanjutnya media digital dan teknologi. Nah, media digital teknologi ini seperti e-learning per platform. Nah, platform e-learning, electronic learning ya, pembelajaran elektronik itu bisa biasanya waktu zaman Covid-19 itu sering digunakan e-learning karena fasilitas teknologi pada zaman itu sudah mumpuni. Jadi tidak ada tuh yang namanya absen atau tidak hadir ya. Itu juga bisa menjadikan masuk ke dalam media digital sekarang, bahkan media learning, agar si siswa itu tidak hanya langsung ke kelas langsung dari guru, tapi bisa juga dari learning digital gitu. Itu bisa jadi learning digital ini contohnya seperti Google Classroom dan lainnya. Nah, itu juga bisa dijadikan patokan seperti itu. Kemudian website, blog dan sebagainya itu bisa dijadikan ya, website untuk kita mencari referensi. Kemudian apapun itu gitu ya kan, buku-buku digital, pendapat-pendapat orang dari link-link berita ataupun pendapat dari profesor gitu ya kan, itu bisa diambil jadikan bahan acuan dalam pembelajaran. Kemudian media cetak. Nah, media cetak ini banyak digunakan pada saat ini. Media cetak itu seperti buku. Buku itu media cetak. Kita bisa membaca, kita bisa mendapatkan ilmunya dengan cara membaca. Itu dijadikan media cetak seperti itu ya. Kemudian lembar kerja siswa atau LKS. Nah, LKS juga itu sampai saat ini masih digunakan. Lembar kerja siswa itu masih banyak digunakan dari siswa SD, SMP maupun SMA.
Kemudian media interaktif. Media interaktif ini simulasi dan penilaian edukatif. Media ini juga memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Nah, media interaktif kita ini seperti media interaktif itu seperti olahraga, penjaskes. Kita langsung mempraktikkan dari keilmuan gitu ya kan, contoh ilmu sepak bola ada berapa pemain gitu ya kan, karena 11 pemain. Nah, kita langsung main sepak bolanya, itu namanya media interaktif, langsung dipraktekkan seperti itu ya. Kemudian kesesuaian dengan tujuan pembelajaran media harus dipilih secara sesuai dengan tujuan dan konteks pembelajaran. Nah, jadi tidak hanya semena-mena langsung saja jadi langsung dipraktekkan, itu tetap ada ilmu teorinya. Kemudian dari interaktif ini itu menarik ya. Ini menarik karena kita tidak pernah mempunyai pengalaman. Contoh hanya mempelajari teorinya saja tapi tidak pernah dilakukan gitu ya kan, bagaimana praktiknya seperti itu. Kemudian mendukung berbagai gaya belajar. Nah, ini juga bisa mendukung berbagai gaya belajar ya. Jadi tidak monoton, tidak bosan gitu ya kan, untuk kita mempelajari satu hal di teori-teori yang sudah dijelaskan oleh guru seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah media pembelajaran itu merupakan suatu media atau alat yang digunakan oleh guru kepada murid, dan itu juga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk diharapkan capaian siswa itu bisa semaksimal mungkin seperti itu ya. Jadi itu kesimpulannya, mungkin dicukupkan di video ini. Saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kelalaian kata. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Muhammad Rizal Nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.